Bukan hanya yang utang dan yang menghutangkan, yang menyaksikan, yang menulis, yang melihat, yang menemani. Iya, dosa kolektif. Yang berhak mengharamkan hanya Allah. Utang 15 juta, bayarnya 20 juta. Apakah yang punya utang berdosa? Apa yang mengutangkan itu berdosa? Kan riba. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah ada petunjuknya. Wa katibuhu wa jalisuhu wa syahiduhu. Bukan hanya yang utang dan yang menghutangkan, yang menyaksikan, yang menulis, yang melihat, yang menemani. Iya, dosa kolektif. Iya, kan begitu. Tetapi yang jadi masalah ini, jangan salah paham, akhirnya orang menganggap bank konvensional itu haram. Ini nggak tahu saya dari fatwanya kok kenapa sih membuat fatwa-fatwa yang membuat jadi orang jadi gaduh begini nih. Bank konvensional itu artinya bank yang dibangun oleh mereka, artinya bukan orang Islam kan, di Barat dibangunnya. Sistemnya adalah dengan istilah bunga, betul? Kita lalu pakai ayatnya ahallallahul bai'a wa harramar riba. Menafsirkan ayat itu tidak semudah itu, Bung. Perlu ilmu pengetahuan. Paham nggak? Orang itu tidak pernah belajar perbankan, tidak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar moneter, kok berani-beraninya mengharamkan bank? Dari mana dasarnya? Iya kan? Begini, bank ya konvensional yang sekarang berlaku di dunia memang bukan buatan umat Islam, ya kan? Ya. Tetapi nyatanya umur bank konvensional itu dimulai sejak kapan? Sudah ratusan tahun yang lalu. Dengan sistem bank ini sebagai instrumen bangsa-bangsa modern ini membangun ekonomi, membangun peradaban, ilmu pengetahuan, tidak ada masalah. Sangat berhasil, sukses besar sistem yang dibuat nih, betul nggak? Semua pihak untung, semua yang dirugikan. Dengan bunga 1,5%, tapi kalau di Singapura 0,3%, ya kan? Bahkan untuk kredit kecil di sana mungkin 0,01% lah. Singapura itu tidak ada masalah dan terbukti mampu membangun peradaban modern, nggak ada masalah. Lalu diharamkan, dasarnya apa? Riba gitu ya. Karena disebutnya 1% riba. Nah sekarang yuk kita ngitung, ibu-ibu sekalian. Dulu uang itu menggunakan logam yang dicetak, emas atau perak. Dulu uang itu pakai logam, harganya stabil. Ya sampai kapanpun ya emas 10 gram. Ya kan gitu. Nah, sangat rasional sekali kalau dulu orang pinjam 10 dirham dikembalikannya 10 dirham. Berapa tahun pun ya 10 dirham karena emas. Nah kalau sekarang karena uang itu memakai kertas, surat keterangan jaminan bahwa nilai sekian gram ada disimpan di kami dalam bank, kita pakai kertas. Saya ingin sedikit menerangkan dulu.
Akibatnya di sini akan mengalami inflasi, harganya susut. Kalau utang 100 juta dikembalikan 100 juta selama 3 tahun, ada kerugian nggak yang punya uang? Nah, mungkin nggak pinjam tanpa bunga? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan ini bank ini menjadi instrumen dunia untuk mengawal peradaban dan sukses berhasil. Jadi artinya saya tidak menolak kalau suatu ketika ditemukan sistem yang lebih canggih lagi, yang lebih sempurna lagi, yang lebih adil lagi, yang lebih manusiawi lagi, yang lebih menguntungkan semua pihak. Oke, kita sambut, betul nggak? Tapi jangan bermain-main di wilayah ini, jangan menghancurkan umat manusia, paham nggak? Coba silakan bereksperimen dulu, seperti di pertanian, seperti di kedokteran. Sebelum diuji ke manusia, diuji ke binatang dulu dong, betul nggak? Bikin develop, jadi proyek percobaan dulu. Nah kan gitu, mamanya di Tegal Gubuk ya, Cirebon bikin bank Islami tanpa bunga, sistemnya begini, diuji dulu selama 10 tahun, ternyata lebih maju. Nah oke, baru disosialisasikan, kan begitu, betul nggak? Mungkin setuju, tapi ini kan sistem perbankan Islam tidak pernah terbukti dan belum ada contohnya, ya kan? Ada bank syariah, ada, malah semua bank ada syariahnya. Bank syariah BJB ada, bank syariah BJB, bank syariah PNI, bank syariah Mandiri, bank syariah. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja cara menghitungnya, logikanya seperti bank konvensional juga, hanya beda istilah. Kalau di bank konvensional namanya kredit, kalau bank syariahnya kurun. Kalau bank syariah, bank konvensionalnya namanya deposito, bank syariahnya namanya wadiah. Bank konvensional namanya leasing, bank syariahnya ijarah muntahiyah bitamlik. Kalau bank konvensional namanya bunga, sih namanya musyarakah. Ngitungnya sama, iya kan? Utangnya ada jaminan, ya kan gitu, sekian tahun lamanya. Sekalipun tidak pun namanya ngitungnya mah pada mengkonulku. Jadi ini kayak orang belajar ilmu seksologi, karena ada kata-kata yang dianggap jorok, jadi pakai istilahnya, pakai bahasa asing, betul nggak? Semua benda ada namanya. Yuk kita uji, namanya apa ini? Ini. Nah, ada nama barang yang kamu nggak tegel nyebutnya. Barangnya lelaki ya, apa nih? Suruh ngomong Pak nih. Nah, dalam ilmu seksologi itu karena malu menyebut nama bahasa Indonesianya, terpaksa meminjam bahasa asing, bahasa Inggris. Oh, itu namanya penis. Anda menyebutkan penis tidak malu. Kalau ini apa? Ini namanya vagina, vagina. Kalau ini namanya apa? Klitoris. Ini namanya major labia, ini minor labia, ini namanya guest spot, ini namanya dan sebagainya. Oke? Barangnya mah pada kan? Iya kan? Beda nama. Ya kenapa? Kenapa orang Inggris berani mengatakan penis? Orang Inggris berani mengatakan klitoris. Tapi kenapa kamu tidak berani menyebut dengan bahasamu sendiri? Ada sesuatu kesalahan dalam otakmu ini. Itu salahnya. Jadi itu sebetulnya ya kita minta kepada teman-teman kita nggak usah galau, sebab ini sudah banyak korbannya.
banyak orang yang keluar dari bank, pegawai di bank, karena ada fatwa haram, mereka hatinya baik, kepengen selamat dunia akhirat, pengen makan yang halal. Saya sangat menghargainya sekali. Tetapi akibatnya anak istrinya nggak makan, padahal pengharaman itu belum jelas. Logika saya, selagi sesuatu itu dibutuhkan oleh masyarakat luas dan belum ada penggantinya yang wajar, maka itu masuknya minimal. Kalau tidak diharamkan, tetap kita bolehkan dengan namanya dalil hukum darurat. Betul nggak? Yang disepakati saja daging babi haram, tetapi ketika tidak ada yang lainnya dan kau harus menyambung hidup, maka daging babi itu juga dibolehkan. Namanya hukumnya darurat. Ad-darurah tubihul mahdzurah. Sampai kita nemu daging kambingnya. Nah, ini bank syariahnya yang betul-betul syariah, yang akan lebih baik kualitasnya, lebih adil, lebih menguntungkan, belum ada. Kenapa ini diharamkan? Betul nggak? Itu. Kemudian lagi bahwa saya hanya menghimbau kepada teman-teman kita sesama kiai, jangan suka lancang mengharam-haramkan supaya kelihatan Anda orang wirai, sambil kedelang jadi waline. Iya, speaker haram. Bayangkan kalau ini haram, saya ngomong di sini harus jerit-jerit. Betul nggak? HP haram, TV, radio, internet, keter. Ya, tolong dong, jangan lancang berani mengharam-haramkan apapun, karena yang berhak mengharamkan hanya Allah. Hak prerogatif Allah, jangan mengatakan. Jadi kita para ulama, para kiai ini bukan mengharamkan, tidak punya hak mengharamkan, tetapi fungsinya tidak lebih hanya sebagai narasumber. Paham? Kata Allahnya haram, ini dalilnya, begitu dong. Betul nggak? Itu. Jadi artinya bahwa utang 10 juta kembali, utang 15 juta kembali 7 juta, prosesnya gimana? Masih jelas dulu berapa tahun lu pinjemnya, kan gitu. Ternyata 10 tahun, ya murah meriah semua. Betul nggak? 15 juta 10 tahun, nanti kemudian ya murah meriah namanya. Malah yang rugi yang punya uangnya, ya kan begitu ya. Ya makanya kemudian juga ada batas kewajaran. Saya barusan ada orang punya masalah, pinjam uang 20 juta, oke? Nggak bisa bayar, sekarang uangnya, utangnya menjadi 200 juta. Berapa puluh tahun kamu utangnya? Enggak, katanya baru sekitar berapa, 8 bulan tah. Bagaimana caranya 8 bulan 20 juta jadi 200 juta? Bunganya 35% per minggu. Saya tidak bisa menjawab dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Napas saya sesak. Wong sinting gini. Iya dong. Jadi kalau seminggu 30% berarti per hari 5 dagang apa sih 5%? Iya kan? Satu hari 1% saja itu sudah gila. Ini 5% ya sinting kemarin. Kalau Bang Harian tuh, dia kan 1%, sebulan 30%, setahun 365%. Jadi utang 1 juta jadi 365
wong edan itu kan kok. Nah, makanya yang diharamkan itu yang adhafam mudhaf, yang berlipat-lipat. Tetapi kalau bank mah 1% itu biaya sewa komputernya, biaya listriknya, biaya pegawainya, biaya apa sewa gedungnya, paham bikin. Karena bank umum itu adalah sebagai instrumen pemerintah untuk membuat sirkulasi uang itu supaya lancar. Kalau hanya satu bank Jakarta ya kelenger, makanya dibuka itu. Dan kemudian lagi bank itu bukan punya uangnya dewek, bukan uang dia. Jadi dia bukan pemilik uang, lain dengan saya orang kaya, kamu pinjam uang saya. Kalau bank mah itu uang negara, uangnya orang lain yang kaya, yang uangnya berlebihan. Gimana caranya? Orang kaya disimpan di rumah berbahaya, betul nggak? Simpan di bank yang dijamin, dikawal dan ini. Nah, uang yang numpuk di bank ini juga kan ada pertanggungjawabannya. Dia harus memberikan keuntungan 6% setahun, berarti sebulan 0,5%. Nah, uang ini kalau deposito terlalu banyak dan tidak disalurkan ke kredit, maka menjadi beban, betul nggak? Nah, makanya uang ini disalurkan dalam bentuk kredit. Berarti bank ini hanya sebagai broker cukang, sebagai badan perantara. Kang Haji Khairan mau jual rumah, saya carikan pembelinya, saya dapat duit nggak? Dapat 2,5% dari penjual, 2,5% dari pembeli. Itu undang-undang broker di dunia semacam itu. Nah, bank juga sama, dari berpihak mendapat keuntungan, kan begitu. Dan bank yang mempertanggungjawabkan bahwa uang Anda akan selamat. Cuma yang jadi masalah kan begini, ini orang dulu sebelum ada mata uang kertas, namanya perdagangan barter, ya kan? Orang nanam cabai, apa memangnya makan cabai aja? Kan perlu ada beras, ada bawang, ada terasi, ada kangkung. Nah, orang yang nanam bawang nggak makan kan? Disitulah akan terjadi saling menutupi kebutuhan masing-masing. Yang nanam cabai pengen bawang, yang pengen bawang pengen cabai, yang nanam bikin terasi juga pengen beli. Nah, itulah makanya dengan menukar barang yang dimiliki ditukar dengan barang yang dibutuhkan, namanya barter. Belum ada uang zaman dulu kala. Nah, apa yang terjadi? Karena zaman dahulu kala, biar ya, lumayan. Karena zaman dahulu kala belum ada jalan, belum ada kereta api, belum ada jalan tol. Dulu itu transportasi melalui air, laut atau sungai. Nah, kenapa? Karena jalan pakai sungai itu lebih praktis, nggak usah bikin lagi, tinggal bikin perahu aja. Nah, sehingga di mana tempat pertukaran barter itu adalah transaksi itu terjadi di pinggir sungai, namanya tanggul. Udah paham tanggul? Paham. Tanggul itu bahasa Inggrisnya namanya bank, bahasa Arabnya namanya dhaffah, bahasa Indonesia namanya bahasa Arabnya namanya bank. Tempat transaksi itu namanya on the bank, west bank, east bank, ya, tanggul barat, tanggul timur. Itulah sebabnya tempat pertukaran itu namanya bank. Udah paham? Oke. Sekarang lalu ada uang, nyetak uang. Orang punya emas disimpan. Bayangkan gondol-gondol uang logam, repot enggak? Repot. Disimpannya juga berbahaya, dirampok segala macam. Maka uang-uang yang milik emas itu ada jasa penyimpanan harta berharga, safety box, disimpan di situ. Saya punya uang, punya emas 1 kintal, oke, 10 kilo, 5 kilo, ditaruh di tempat penyimpanan itu. Ini nanti tempat penyimpanan itu mengeluarkan surat
bahwa surat ini adalah jaminan bahwa yang punya uang adalah si anu, jumlahnya sekian. Oke. Ini awal mula berlakunya mata uang. Paham? Ya, makanya udah paham dingin aja. Dia ngukum dingin kah? Ruwet kah? Angel ngomongku. Kata kendasa sih. Ini sehingga orang itu bisa belanja apa saja menggunakan surat keterangan dari tempat penyimpanan bahwa saya punya uang nih 1 kilo emas, kan begitu. Jadi tanah kamu saya beli nih, ini uangnya, silakan dicek kan. Oh ya ada, selesai kan. Akhirnya terjadilah tukar menukar menggunakan surat itu. Nah, sebab orang yang nerima surat pun pikir-pikir, ngapain saya ambil emasnya? Ya kan gitu. Mau disimpan di rumah berbeda juga. Udahlah biar aja di situ. Yang penting saya pegang suratnya ini, kan begitu. Ya udah. Nah, akhirnya kan kertas ini menjadi alat tukar dengan jaminan simpanan yang ada di tempat penyimpanan tadi. Betul nggak? Nah, satu pertanyaan berikutnya, mungkin nggak perusahaan yang menyimpan harta ini itu juga bisa mengeluarkan surat tanpa ada orang menyimpan barang ini? Bisa. Bahwa uang ini, kertas ini senilai 5 gram, ini senilai 1 gram, ini berlaku. Itu persoalan publik ini. Wes aja terus sama mereka wes konon belah kira-kira ya. Jadi yang tenang-tenang saja. Tetapi saya menganjurkan kalau bisa pinjam uang tuh kepada bank pemerintah saja. Karena kalau bank pemerintah nanti keuntungannya akan dikembalikan kepada negara juga. Betul enggak? Negaranya bikin jembatan, bikin CSR dan sebagainya. Bisa bantu masjid kamu di sini gak usah dibantu kalau bangun itu kan begitu. Nah, pondok cadang pingin kan juga sama, dapat dari Bank Mandiri CSR, Corporate Social Responsibility, dapat buang 10 kamar dibuat, kan itu dari keuntungan itu. Betul nggak? Lah ya iya. Kalau bank swasta boleh ya boleh, tapi kan itu yang untung kan bukan negara kan. Ya kita dukung negara kita dong. Setuju nggak?